Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada materi perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang generate random number ya, dengan software R, atau bisa dikatakan membangkitkan sebuah bilangan acak dengan software R atau RStudio. Ya, kenapa kok kita perlu membangkitkan bilangan acak di sini? Karena pembangkitan bilangan acak itu merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam simulasi nantinya. Dan bilangan acak yang dibangkitkan ini bisa disebut dengan pseudo-random ya, atau acak yang semu. Apa sih pseudo-random itu? Pseudo-random itu artinya jika dilakukan pengujian terhadap pengacakan, bilangan tersebut bersifat acak. Jadi kalau dilakukan uji acak, dia memenuhi sifat acak tersebut. Tapi sebenarnya keacakan itu sudah diatur gitu ya, karena dibangkitkan oleh sebuah fungsi. Nah, bilangan acak di sini yang dibangkitkan itu diharapkan memenuhi sebaran statistik tertentu ya, baik PDF, PMF, atau CDF-nya. Dan semua metode pembangkitan bilangan acak itu awal mulanya berasal dari pembangkitan bilangan acak uniform. Jadi dasar dari metode pembangkitan bilangan acak di beberapa distribusi itu awalnya bermula dari pembangkitan bilangan acak dari berdistribusi uniform. Nah, di dalam R sendiri sudah menyiapkan banyak fungsi ya untuk membangkitkan bilangan acak berdasarkan sebaran yang sudah umum gitu. Dan fungsi untuk membangkitkan bilangan random itu biasanya diawali dengan huruf R, diikuti dengan nama sebarannya atau nama distribusinya. Contohnya, untuk data sebaran pseudo normal, untuk data normal ya, itu dibangkitkan dengan fungsi rnorm. Sedangkan untuk yang data uniform dibangkitkan dengan fungsi runif. Ini salah satu contohnya. Nah, pada saat kita melakukan membangkitkan bilangan random ya, tentu pada saat fungsi itu dijalankan, misalnya fungsi rnorm ini kita jalankan satu kali, kemudian kita jalankan lagi, maka hasilnya nanti akan berbeda. Tetapi apabila kita menginginkan hasil yang sama, maka kita memerlukan sebuah fungsi sit di situ. Nah, fungsi sit ini umumnya adalah sebuah bilangan ya, di mana dia mengambil waktu di komputer sampai dengan milisecond. Jadi dia akan menangkap satu waktu tertentu. Di situ kita bisa men-setting. Nah, pada saat kita sudah melakukan setting di awal dengan fungsi setSit seperti ini, maka apabila kita melakukan random, tetapi diawali dengan setSit, maka hasil randoman yang kedua dan seterusnya nanti akan menghasilkan bilangan random yang sama. Ini adalah fungsinya setSit. Nah, ini ada beberapa peluang sebaran di beberapa distribusi ya. Jadi kalau misalnya tadi R itu adalah untuk bilangan randomnya pengacakan, tapi kalau misalnya kita ingin membangkitkan fungsi density-nya dimulai dengan huruf D ya, diikuti dengan nama sebarannya, contohnya adalah denom, dunif. Kalau untuk fungsi kumulatif atau CDF-nya dimulai dengan huruf P, pnom atau punif. Kalau fungsi kuantil atau inverse CDF-nya dimulai huruf Q, sebarannya Qnom atau Qunif. Nah, ini ada beberapa fungsi peluang sebaran di dalam R ya. Jadi kalau kita ingin mencari
kalau kita ingin membangkitkan bilangan acak distribusi beta, maka ini ada kita tuliskan beta di sini, kemudian parameter yang dibutuhkan ada shape 1, shape 2. Kalau binomial, ini ada binom, parameter yang dibutuhkan ada size dan prop ya. Probability, kalau eksponensial ada rate dan seterusnya. Uniform ini ada minimum dan maksimum. Weibull ada shape. Normal ada mean dan standar deviasi. Ini adalah beberapa fungsi peluang sebaran atau peluang distribusi yang ada di dalam R. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Oke. Nah, di sini kita membangkitkan bilangan acak sebanyak 10 bilangan dari distribusi normal ya. Berarti kita menggunakan fungsi R-norm. Nah, R-norm ini mempunyai default normal baku, di mana normal baku itu mu-nya 0 dan standar deviasinya adalah 1. Nah, kita lihat di sini. R-norm 10, berarti kita langsung masukkan banyaknya bilangan yang ingin kita randomkan ya, yang ingin kita bangkitkan. Kita ingin membangkitkan sebanyak 10 data. Maka yang kita tuliskan adalah R-norm dalam kurung 10. Nah, ini mu-nya 0, standar deviasinya 1 ya. Karena default tidak perlu ditulis, maka otomatis mu-nya 0 dan standar deviasinya 1. Nah, kemudian ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita ulang lagi, kita running lagi fungsi R-norm ini, maka akan didapatkan sebuah bilangan random yang berbeda dari bilangan random yang pertama. Nah, kemudian di sini kita set ya. Di sini ada set sheet 1 ya. Kita buat set sheet 1 di sini dan kita bangkitkan R-norm lagi 10. Diperoleh hasil yang berbeda ya. Nah, kemudian kita bangkitkan lagi, tetapi kita awali lagi dengan set sheet lagi. Set sheet 1, kemudian R-norm 10. Kita lihat di sini, hasilnya akan sama. Jadi, bilangan yang kita randomkan dengan diawali dengan set sheet seperti ini akan menghasilkan sebuah bilangan random yang sama. Karena dia mengambil suatu waktu tertentu ya di dalam fungsi tersebut. Nah, kita coba dengan set sheet dengan waktu yang berbeda. Misalnya ini set sheet 10 gitu ya. Set sheet 10, maka hasilnya akan berbeda dengan yang set sheet 1. Kemudian kita coba lagi dengan set sheet 10 lagi, set sheet 10 yang sama ya. Maka hasilnya akan sama. Kemudian kita coba lagi set sheet 2021 ini misalnya ya. Hasilnya juga akan berbeda dengan set sheet 1 dan set sheet 10. Jadi kalau kita ingin mengeset sebuah waktu tertentu, ini bebas, terserah peneliti ya, tidak ada aturannya mau set sheet berapa, ini bebas. Tapi kalau misalnya kita ingin memanggil bilangan yang sama, tentu set sheet-nya harus dengan set sheet yang sama seperti sebelumnya. Seperti itu. Ya, ini ada contoh misalnya ini membangkitkan bilangan acak normal dengan mu 5 dan standar deviasi 1, maka penulisan fungsinya atau sintaksnya adalah R-norm 10, min sama dengan 5, standar deviasi sama dengan 1. Oke. Ini adalah membangkitkan bilangan acak dengan nilai min dan standar deviasi tertentu. Kemudian membangkitkan bilangan acak uniform sebanyak 10. Maka sintaksnya adalah R-unif 10, parameter defaultnya minimalnya 0, maksimal 1. Ini kalau tidak didefinisikan ya. Tapi kalau kita menginginkan sebuah bilangan acak uniform minimal 1 dan maksimal 100, maka ini harus kita tuliskan R-unif sama dengan 10, banyak bilangannya. Kemudian nilai minimum dan nilai maksimumnya berapa.
Nah, kemarin kalian sudah membuat rangkuman tentang bilangan-bilangan diskrit dan bilangan kontinu ya. Nah, di sini bagaimana cara untuk kita membangkitkan sebuah bilangan yang berdistribusi bilangan-bilangan variabel diskrit ya, yaitu ada uniform, ada binomial, ada Bernoulli dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama, bagaimana untuk membangkitkan bilangan random berdistribusi uniform. Nah, ini ada beberapa fungsi ya yang bisa kalian gunakan. Ini kalau misalnya run unif 1 berarti membangkitkan satu bilangan saja, run unif 4 membangkitkan 4 bilangan, run unif 3 ini 3 bilangan dengan nilai minimalnya 0 dan maksimal 100. Kemudian floor ini fungsi floor ini adalah untuk membulatkan ya, bilangan bulat. Kemudian di dalam membangkitkan bilangan uniform kita juga bisa menggunakan sampel di sini ya, 1 sampai 100, 3 dan seterusnya. Replace true ini maksudnya ada pengulangan ya. Jadi antara 1 sampai 100, bilangan 1 sampai 100 itu bisa muncul beberapa kali true. Kalau misalnya false berarti dia tidak muncul lagi gitu, cuma satu bilangan saja. Kemudian ini ada state name. State name ini adalah nama-nama kota gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini nanti coba kalian running ya. Ini kalian coba running sendiri di laptop atau di PC masing-masing. Kemudian nanti dibuat apa namanya, rangkumannya. Hasilnya seperti apa. Nah, kemudian untuk mengenerate bilangan Bernoulli ya, berdistribusi Bernoulli. Nah, untuk distribusi Bernoulli ini kita bisa menggunakan fungsi dari distribusi binomial ya. Karena Bernoulli itu kan bilangannya atau kejadiannya hanya sukses dan gagal. Jadi hanya ada dua kemungkinan, 0 atau 1 atau sukses dan gagal. Maka di sini N-nya untuk distribusi Bernoulli, N-nya sama dengan 1 ya. 1 ini berarti maksudnya kejadiannya yang muncul nanti bisa 0 atau 1. Kemudian P-nya sama dengan 0,05 karena kan peluangnya 50-50%. Jadi R binom 1 adalah membangkitkan sebanyak satu bilangan dengan N sama dengan 1, ini maksudnya antara 0 sampai 1 dan P-nya 0,5. Ini nanti juga silahkan kalian coba hasilnya seperti apa. Nah, kemudian ada distribusi binomial. Kalau distribusi binomial ini adalah banyaknya peluang sukses atau gagal ya. Jadi dia sifatnya bisa bilangan bulat ya, pokoknya nilainya bilangan bulat. Jadi misalnya ini N10 berarti kemungkinan jumlahnya antara 0 sampai dengan 10 yang muncul ya. Berarti ini kita mengambil satu bilangan saja. Kalau N binom 5 berarti kita akan mengambil 5 bilangan acak. Ini nanti juga silahkan kalian running. Nah, kemudian ini ada next lagi. Nah, di sini ada tambahan histogram ya. Jadi ini ada menggambarkan histogram dari bangkitan data bilangan acak binomial. Kemudian di sini ada X-false-nya, X-false 0 sampai dengan N. Ini adalah untuk menunjukkan peluang dari masing-masing ini tadi 0 sampai 5 ya. Peluang masing-masing
bilangan yang muncul gitu ya. Ini nanti ada poinnya di situ, berapa peluangnya. Nanti silahkan kalian coba dan kalian tampilkan hasil histogramnya juga. Dan di sini kalian ubah jika N-nya 20, N-nya 100, dan N-nya 1000, hasilnya seperti apa. Kemudian kita masuk ke variabel continue, di mana variabel continue itu ada variabel distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi beta, Poisson, dan sebagainya. Nah, untuk membangkitkan bilangan normal, tadi di awal sudah ada contohnya ya. Jadi R0 4, ini berarti min-nya adalah 0 dan standar deviasinya 1. Kemudian kalau misalnya kita ingin mendefinisikan min dan standar deviasi, maka harus dituliskan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya bilangan ini disimpan dalam sebuah vektor ya, berarti vektor X ini adalah berisi tentang bilangan random sebanyak 400 bilangan, kemudian kita ingin menampilkan histogramnya. Apakah benar dia sudah berdistribusi normal? Bisa kita cek dari histogram. Nanti juga silahkan kalian jalankan, kalian running. Nah, di sini ada untuk menghitung penom ya, atau menghitung peluang normal. Ini dan berarti ini D-nya, density-nya, ini min dan standar deviasinya. Ini adalah untuk menghitung inverse dari P ya. P inverse dari peluang normal, fungsi distribusi normal. Nah, ini kalau misalnya kita mau menghitung normal standar ya, jadi kita sudah membangkitkan sebuah bilangan acak berdistribusi normal, kemudian kita ingin standarkan, maka kita tuliskan di sini Z sama dengan X min mu per sigma kuadrat per sigma ya. Kita hitung nilai bakunya, nilai normal. Kita standarkan bilangan acak normal ini tadi. Nanti juga kalian coba running ya, hasilnya seperti apa. Nah, kemudian ini untuk membangkitkan bilangan berdistribusi eksponensial. Distribusi eksponensial menggunakan R eksponensial. Ini ada banyaknya bilangan dan ini adalah rate-nya 1,1 per 2500. Ini adalah rate-nya, berarti rate eksponensial 1 per 2500. Eksponensial min-nya adalah 2500. Nah, ini nanti coba kalian running juga seperti apa hasilnya. Nah, itu tadi untuk bilangan variabel continue, ini normal dan eksponensial. Kemudian tugas kalian di sini nanti selain kalian running beberapa fungsi tadi ya, kemudian kalian tuliskan di dalam Word seperti itu, dan hasilnya apa, hasilnya seperti apa, kalian tuliskan di bawahnya. Nah, ini ada tugas lagi. Yang pertama, kalian generate 10 random number ya, dari variabel uniform berdistribusi minimal 0, maksimal 20. Kemudian nanti dari data bangkitan itu kalian cari maksimum dan minimumnya berapa. Kemudian bandingkan dengan, kalau misalnya kalian membangkitkan 100 bilangan random. Kemudian kalian bandingkan. Kemudian yang kedua, kalian bangkitkan 10 bilangan random normal dengan min X standar deviasi Y. Ini nanti kalian tentukan sendiri, terserah. Kemudian, tapi dengan X tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, kemudian nanti kalian coba hitung berapa banyak data yang kurang dari 0. Nanti
kalian bangkitkan dengan sintaks R ya, kalian hitung. Kemudian buat sebuah histogram dari 100 data eksponensial ya, dengan min sama dengan 10. Kemudian estimate mediannya, apakah mediannya itu lebih atau kurang dari rata-ratanya. Dan yang keempat ini kalian bangkitkan 10 bilangan random dengan distribusi chi-square, F, T, dan Weibull ya. Kemudian generate 10 random dari distribusi yang lainnya. Silahkan kalian cari. Ini nanti silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.